Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sobat-sobat SCK di acara Ngetik. Ngetik itu adalah ngobrolin kosmetik. Kita nggak ngetik tapi ngobrol. Iya, nah ini kita janjian ya, biru. Aku tuh ngefans sama Pak Haji. Alah. Coba lihat, udah makin dewasa ya, jangan nyebut tua ya. Mateng, Karena kita mau bahas peptide. Peptide kan ada izinnya. Jadi saya nggak mau nyebut tua. Jadi makin dewasa ya, Pak. Iya, mature. Makin mature tuh makin tampan. Nah, pasti pakai peptide ya, Pak. Nah, saya sebenarnya mungkin sadar tidak sadar pakai. Makanya saya pengen tahu peptide itu sebenarnya apa sih? Peptide itu sebenarnya bahan yang mengandung asam amino ya. Asam amino untuk elastisitas kulit dan mengandung kolagen. Jadi dia membantu menstimulasi, sehingga kaitannya adalah menunda penuaan. Jadi ya, anti tua. Sebenarnya gini, kalau penuaan kan itu memang secara alami terjadi. Saya enggak. Enggak mau, salah ya. Denial. Denial. Jadi untuk mengurangi kecepatan proses penuaan dini lah. Pendewasaan. Jadi kita sebaiknya menggunakan peptide itu ya. Nah, sebenarnya peptide itu menggunakan skincare atau kosmetik yang menggunakan bahan baku peptide. Peptide itu didapatnya dari mana sih? Dari mana sih? Maksudnya? Enggak, maksudnya kan ada yang dari kimia, ada juga dari alami, dan nanti dia akan kalau saya sempat browsing, rangkaian peptide itu membentuk protein, nanti ke kolagen kemana sehingga pokoknya ya kebutuhan kita untuk memudarkan garis halus, pori-pori membesar, bintik-bintik flek, melasma, gitu, yang ya balik lagi sama kolagen, menstimulasi kolagen itu semua dapat dari peptide. Peptide itu sendiri sih terus berkembang ya Pak Hagi ya. Itu ada yang dari tumbuhan. Saya, ada juga yang dari hewani. Nah, saya tuh lagi nyari sebenarnya peptide itu bentuknya seperti apa. Ada juga yang kata bilang asam tembaga. Ya sebenarnya itu bahan baku ya Pak, saya juga kurang tahu pasti ya bentuknya sendiri. Apakah kayak cairan apa. Atau butiran gitu ya. Kalau udah kecampur ke kita nih, ke pabrik, itu sudah dalam bentuk ekstraksi. Nah, ekstraksinya itu apa? Cairan atau butiran? Sekarang itu makin berkembang. Jadi ada yang kemungkinan bentuknya serbuk. Ada yang mungkin juga bentuknya oil. Kan dia kan nanti akan menggandeng asam amino lain gitu ya, sehingga dia membentuk senyawa rangkaian, kemudian dia jadi melindungi kulit gitu ya. Jadi karena peptide ini terus dikembangkan. Kalau produk yang mengandung peptide itu biasanya ada di night cream, serum ya, kemudian eye cream, masker. Ini kayak ini eye patch, ini juga ada ya, karena kan penting banget nih kan nih, kita kalau banyak kerutan di mata pasti cenderung kelihatan lebih, terutama buat lebih yang tua sering dari umurnya, yang sering begadang, sering overthinking ya. Overthinking nggak Pak? Sebenarnya bukan overthinking, deadline yang Jadi itu biasanya produk-produk eye cream tuh ada mengandung peptide. Selain itu apa? Masker juga. Ini kayak gini ya. Untuk menenangkan kulit kita. Jadi hydrasi, membuat calming. Nah, itu biasanya ada peptide-nya juga. Iya, di sini kan kalau ini produknya laris banget, Youth Serum Mask with collagen. Terus yang paling tren sekarang copper peptide Pak Hagi, warnanya biru. Ya, jadi kenapa copper peptide lagi in? Karena mungkin lebih khas ya, warnanya biru. Zaman sekarang loh lagi ramai banget kalau dilihat. Biasanya kan serum itu kuning, putih atau clear ya. Nah, ini biru nih, warna copper peptide tuh kayak begini. Kita udah punya ya, SCK tuh udah punya loh. Ya, contoh kemasannya kalau kayak gitu ya, gini ya birunya. Terus kita juga udah punya gambarnya ya, ini asli loh. Iya. Ini di SCK bisa bikin kayak gini bisa ya? Bisa dong. Kita kan selalu membuat tren dan mengedepankan tren dan mengikuti tren. Ya, dan inovasi ya. Inovasi, karena
Orang sekarang kan maunya yang baru-baru. Baru. Nih, lihat ya, warna asli copper peptide. Oh iya, warnanya biru. Iya kan? Sama ya, Pak. Cocok nih sama asik. Nanti saya kirimin deh, Pak. Aduh. Saya bikinin juga ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya tadi peptide itu adalah untuk membangun rangkaian protein, terus buat kolagen dan lain-lain. Yang cocok itu sebenarnya digunakan pada saat usia berapa? Sebenarnya mungkin 20-an sudah perlu ya. Saya terlambat nih. Gimana 20-an nih? 20-an sudah perlu. Kalau untuk usia-usia yang sudah bukan lewat, tapi lebih cenderung matang gitu gimana? Apakah intinya masih sih tetap butuh? Nggak ada kata terlambat ya Pak Hagi. Oh, ya. iya. Nggak ada kata terlambat karena kan setiap orang fase hidupnya berbeda-beda. Betul. Ya baru nemu, mungkin baru ngerti sekarang kenapa harus pakai skincare. Iya, ini saya baru dengar yang copper. Iya, gitu. Itu juga baru tren 2023 ini di Indonesia baru ya. Banget. 2023, lately 2023 dan 2024 ini makin banyak yang cari si copper peptide ini. Si copper itu biasanya muncul dalam bentuk produk apa? Serum. Serum. Paling banyak saya lihat di serum. Serum itu kan dia bentuknya cairan gitu ya, terus ditetesin dibikin buat menyerap ke kulit gitu langsung ya. Jadi lebih gampang diserap oleh kulit. Dan pemakaiannya di malam hari sebelum tidur atau pagi hari sebelum Anda berdandan ya. Itu setiap hari atau ada aturan pakainya yang lain? Baiknya sih setiap hari ya. Karena kalau peptide itu cenderung relatif aman. Karena kan dia memang ya untuk penundaan kedewasaan kulit ya. Iya. Saya nggak mau cepet tua pokoknya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi SCK sudah bisa bikin itu, kalau tadi disebutkan serum, produk apa lagi yang mungkin? Kan tadi kan ada masker, ada yang buat mata gitu ya, krim eye patch, gitu. Eye krim. Ya intinya sih kedepannya pasti mungkin akan lebih banyak produk yang beredar untuk copper peptide serum ini. Mungkin bisa jadi nanti ada krimnya. Karena kan balik lagi, kenapa mungkin kebanyakan di serum? Ya. Karena request pasar. Oh iya, kebutuhan pasar memang sekarang lebih banyak ke arah serum gitu ya. Tapi kalau ya request pasar bilang, Mbak saya mau jelly warna blue. Ya pasti nanti namanya mungkin copper moisturizer. Wah. Ya kan, atau cream copper, whatever ya. Itu nanti agak klaimnya peptide. Harus ya kan? terus diupdate lagi. Dan memang SCK juaranya lah ya buat yang kayak bisa, gitu. Ya kalau nanti mau di masker kayak ini, ya diwarnain biru biar sebagai ciri khas copper peptide juga. Bisa. Ya oke aja, why not ya? Gitu. Balik lagi, kita sudah punya copper peptide serum atau copper peptide, bahan baku copper peptide. Jadi kalau customer yang mau request bikin produk copper peptide, SCK udah bisa. Oke. Nah, kalau tadi bilang soal itu, SCK tuh biasanya punya standar sendiri nggak sih dalam misalnya jumlah produk, apalagi yang ini kan yang MOQ, masih baru ya, MOQ. Ada 1000 pieces per produk. 1000 pieces per produk. Karena mesin kita itu minimal 300 kilo Pak Hagi. Waduh. Jadi kan nggak mungkin kita itu nerima MOQ di bawah itu. Berenang gitu ya. Kita ada mesin 300 kilo, 500 kilo gitu. Jadi kenapa minimum order SCK 1000 pieces? Ya karena kita pakai mesin ngerjainnya, nggak pakai blender, nggak diaduk setangan gitu. Udah pakai mesin semuanya dan percuma dong kita beli mesin canggih-canggih kalau bikinnya 100 pieces. Iya. Nah kalau untuk buat orang yang pengen bikin pakai tadi ya teknologi terbaru ya, copper peptide, itu ngontaknya kemana? Bahan baku terbaru. Ya, bahan baku terbaru. Kontak saya nggak apa-apa. Asik. Ada di sini? Iya, ada di sini. Bonusnya ketemu saya. Aduh, mantep. Makan-makan. Pasti kan kalau yang lihat status saya makan-makan gitu. Padahal tuh kita lagi bisnis. Iya, jalan-jalan terus jalan-jalan makan-makan, jalan-jalan makan-makan ya gitu. Nah, kalau peptide itu, kalau tadi kan disebutkan ada dari tumbuhan, ada hewan, ya, itu. Setahu saya sih itu ya, tapi pokoknya intinya bahan baku tersebut sudah diekstraksi ketika sampai ke pabrik. Gitu. Iya, jadi sudah aman, dijamin aman yang kayak gitu-gitu ya. Kalau tadi disebutkan produk-produknya, sekarang saya juga udah makin paham bahwa sebenarnya itu kebutuhan mendasar ya, karena kalau enggak, ini kan tubuh kita ini kan
dikasih sama pencipta, harus dirawat, betul gak? Iya dong, sebagai bukti kita bersyukur. Nah, perawatan itu yang nggak bisa cuman ala kadarnya, betul, tapi juga harus mengikuti aturan. Kayak tadi dibilangnya kan sebaiknya dilakukan di usia yang muda, karena kita makin awal makin baik, makin baik, sadar kebutuhan kita makin baik. Ya, tambahnya lagi sebaiknya kalau yang kayak gini-gini digunakan bisa setiap hari, tapi harus di malam atau di pagi hari. Tapi sebenarnya ada saran sih Om Hagi, ada harusnya walaupun pemakaian skincare sebaiknya setiap hari ya, tapi ada beberapa saran yang saya dengar juga, kita itu kan apapun butuh istirahat ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk menjaga keseimbangan kulit kita, ada satu hari sebaiknya di mana kita tidak memakai rangkaian skincare. Iya, termasuk nggak pakai make up juga ya. Yes, jadi misalnya, kulit kita istirahat. Hari libur atau misalnya kan kalau kita kerja terus juga kemungkinan besar akan gampang hari dimana kita males ngapa-ngapain, mungkin kita nggak pakai skincare, atau kita nggak perlu ketemu siapa-siapa, mager nasional ya, cuman di rumah leyeh-leyeh ya, mungkin hari itu adalah kalian tidak menggunakan apapun, Netflix, drakor, yang kayak gitu-gitu. Betul. Oke, sobat SCK yang mau ikutan ngetik, terus pantau channel ini. Ada Mbak Wulan yang juga nanti akan banyak cerita tentang bahan baku dan kemampuan SCK untuk melayani Maklun Kosmetik, betul ya? Anda bikin apa aja sih? Bisanya apa aja sih? Atau bahkan kalian mau mengajukan secara khusus, Mbak Wulan bikin ini dong? Iya, bisa kayak gitu bisa juga ya. Bisa saya cariin loh. Saya orangnya hobi nyari-nyari. Terus kalau buat branding, buat strategi promosi dan lain-lain kayak gitu, itu bisa dapat konsultasinya nggak? Bisa sih, ada timnya, cuman kita tidak yang spesifik di situ ya. Spesifik di situ sih. Tapi kalau kalian nanya ya kisi-kisi branding, ya kayak misalnya saya tuh harus bikin riset pasar, kira-kira punya nggak sih yang kayak gini-gini gitu? Kita akan coba bantu sih, sesuai kebutuhan customer. Dan kita juga sebenarnya SCK ada store-nya Pak Hagi. Di mana? Jadi kalau buat customer nih yang jualannya kan pada online ya. Betul. Tapi nggak punya toko. Iya. Nggak punya modal juga bikin toko. Iya. Bisa loh di drop ke toko kita di Bandung di area Parayangan, namanya Beauty Latori Store atau Beauty Latori. Itu ada sistemnya. Tentunya menguntungkan ya. Sistem konsinyasinya nanti bisa ditanya ke tim toko kita nih, di sini kontaknya ya, Beauty Latori dan Beauty Latori Store. Jadi buat kalian-kalian nih para owner brand yang nggak punya toko ya, nggak punya toko offline, bisa banget kerjasama sama kita SCK ya untuk taruh produknya di Beauty Latori. Jadi itu akan kita pajang, kita jual. Bukan cuma produksi aja ya, tapi juga bisa titip jual gitu ya. Jadi solusi kan? Ya. Karena ya pasti kalau orang buka toko butuh modal dong. Betul. Dan sekarang ini kita sudah punya cuma ngedrop barang doang. Marketnya sendiri ya. Oke, sobat SCK dan teman-teman ngetik sekalian, ngetik. Kita sudah sampai di ujung acara. Terus ikutin ngetik, ngobrol kosmetik. Ikutin Om Hagi. Aduh, di SCK, dan kita akan ngobrol lagi tentang bahan-bahan baku untuk kosmetik, yang lain-lainnya lagi bersama Mbak Wulan. Next mungkin mau ngomongin packaging kita juga bisa bantu. Oh iya, benar. Bukan cuman kemasan yang primer aja ya, yang sekunder juga. Apa sih yang cocok kemasannya, kompatibel? Karena itu poin penting. Betul, karena itu yang jualan kan. Begitu, sampai ketemu lagi. Bye.